Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Seperti biasa di tangan saya langsung udah ada 3 jargon dari si Samsung Galaxy S24. Ini yang series, dan ini udah langsung kelihatan yang S24 Ultra. Dan di tangan saya ada 3 S24 yang biasa, Plus, dan Ultra. Yuk sama-sama kita unboxing guys. Kalau untuk urusan unboxing benernya sih antara Samsung, iPhone tuh sama aja guys. Yang pasti dalam sini tuh buku manual sama kabel. Nah seperti ini nih bentuknya. Nanti kita akan bandingkan sedikit ya dengan apa namanya. Ini ntar agak sobek guys. Agak sobek di sini. Set. Oke, sekarang yang plus. Seperti biasa di sini saya nggak terlalu banyak buka-buka ya. Di sini tuh sudah pasti no charger ya, sudah pasti no charger. Yang pastinya hanya kabel dan juga manual book. Nih warnanya, ulala, cakep sih. Dan jargonnya guys. Seperti biasa juga di sini untuk manual booknya, kabelnya di sini. Titanium warnanya keren, very good. Oke, kita geser dulu. 3 jawara Samsung terbaru di 2024. Kita akan bahas secara singkat ya, apa aja detail-detailnya, perubahannya bagaimana, feel di tangannya bagaimana sebagai first impression. Oke, feel pertama ya yang saya rasakan untuk dari yang generasi terbaru S24 yang biasa sama yang Plus ini, dari segi body teman-teman, memang dari segi body dia rounded juga, namun feel yang saya rasakan pada saat digenggam itu kayak, memang sih ada yang ngomong feelnya kayak megang iPhone era-era dulu tuh, kurang lebih sama tuh ya, flat-flatnya feelnya sama. Dan ada, memang saya rasakan mungkin sedikit lebih ringan juga otomatis, tapi informasi adalah dari layar juga bezelnya lebih tipis. Sekaligus saya nyalain ya. Nah ini udah nyala, ini masih saya nyalakan. Desainnya masih sama dengan desain sebelumnya. Begitu juga yang Ultra. Nah Ultra sekarang lebih boxy teman-teman, lebih ngekotak, dan kesannya memang dari belakang itu nggak beda dengan yang generasi dari S22 Ultra, S23 Ultra. Cuman dari segi body dia menggunakan bahan titanium yang otomatis jauh lebih ringan. Memang saya rasakan, saya menggunakan S22 perekaman menggunakan S22 Ultra, dan megang ini terasa bobotnya itu ada penurunan dengan dimensi yang terbilang kurang lebih sama, dan layarnya itu bisa dibilang dengan desain flat seperti ini teman-teman, yang saya rasakan kelihatan lebih luas ya, sudut pandangnya di layarnya lebih luas. Oke, sekarang kita lihat dulu dari sekelilingnya dulu ya teman-teman ya. Kalau dari speaker kurang lebih nih teman-teman, speaker untuk yang 24 biasa, kemudian yang plus juga sama, dia modelnya lubang kayak gini, kelihatan nggak teman-teman ya, model lubang gitu. Kemudian untuk yang ultra itu juga sama lubang. Jadi desain grill di sini itu berbeda. Kalau yang punya kita yang lama S22 Ultra itu kayak ada skat-skat gitu. Ini langsung los gitu. Sekeliling sih sama sih. Tombol-tombol kurang lebih sama. Cuman ini juga terasa lebih flat tombol volume dan powernya. Yang pasti udah terasa sekali bobotnya jadi lebih ringan. Dari segi layar emang ada sedikit peningkatan untuk ukuran 6,2 inch, 6,7 inch, dan 6,8. Jadi yang plus itu selisih 1 inch aja, dan udah menggunakan dynamic LTPO yang sekarang untuk peaknya 2600. Cuman beda dari Corning Gorilla Glass-nya. Yang 24 dan 24 Plus itu menggunakan Corning Gorilla Glass Victus, sedangkan yang Ultra itu sudah menggunakan Armor coy, generasi terbaru, dimana untuk brightness-nya sendiri kita bisa lihat sama-sama benernya kurang lebih sama sih, karena sama-sama menggunakan ya jenis yang layarnya dynamic LTPO AMOLED 2X-nya 120Hz, juga ADS10 Plus. Ya memang dari segi kualitas layar memang diajungi jempol lah ya, udah peningkatan di peaknya 2600 nits. Kalau di bawah sinar matahari tentunya jadi lebih strong guys.
Poin utama dari perubahan di S24 itu dari prosesornya juga tentunya ya. Masalahnya sekarang di S24 yang masuk Indonesia, S24 dan yang Plus ini menggunakan Exynos guys, yang 2404 nanometer. Sedangkan yang Ultra itu menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Nah, masalahnya apakah performa ini yang menjadi tolak ukur teman-teman, apakah membeli S24-nya urusan prosesor ya, S24 atau S23 dibandingkan Snapdragon 8 Gen 2 yang for Galaxy yang sebelumnya bakalan bagus mana? Nanti saya akan perlihatkan komparasinya sekilas ya, kalau rendering ini bagaimana teman-teman ya. Saya mau perlihatkan untuk hal rendering video 4K 60 fps, dan ini perekamannya itu saya menggunakan dari 60 fps 4K-nya itu dari si Samsung S24 Ultra-nya. Saya langsung sharing di sini dan langsung saya proses langsung rendering bareng-bareng. Kira-kira banter mana, ngebut mana? Yang pastinya kalau saya yakin sih ngebutan dari Snapdragon ya. Kita lihat ya, sekarang kita langsung uji coba. Kita maksimalkan semua performa untuk rendering itu, kita di posisi peak semua guys. Di sini terlihat ya, Snapdragon dia lebih ngebut meskipun katanya Exynos udah memberikan yang varian tertingginya juga, tapi untuk rendering ini 1 menit aja selisihnya juga lumayan guys. Menurut kalian gimana? Nanti kita perlu bandingkan ini si Exynos ini dengan performa yang S23 yang masih menggunakan Snapdragon Gen 2 for Galaxy. 1, 2, 3. Di sini terjadi agak miss dikit, jadi waktu mencet itu ada delay lah sekian second, dan ini hasilnya boom, hasilnya tuh cukup mengejutkan, renderingnya hanya 48,8. Oke, testing rendering ya, ini di 3 smartphone S23 series. 1, 2, 3. Nah, lo bagaimana nih guys, setelah melihat hasilnya malah bikin shocking. S24 dan S24 Plus kalah kencang dibandingkan S23 sebelumnya. Kalau dari suhu memang lebih dingin sih memang sekarang ini dibandingkan sebelumnya sih. Tapi menurut kalian dari segi prosesor hanya selisih sekian detik, memang pilih generasi yang lama atau tetap dipilih yang generasi yang baru yang menggunakan Exynos? Silahkan komentar guys. Guys, di S24 Ultra itu prosesornya udah terbaru, tapi kita bisa lihat dari rendering aja ya, aku bisa bilang kalau Exynos masih kalah ngebut dibandingkan di Snapdragon ya, udah generasi terbarunya, sama-sama generasi. Sementara saya kantongin dulu yang Ultra dan juga yang Plus. Sekarang kita mau cobain fitur AI-nya yang sangat diunggulkan, digembar-gemborkan oleh Samsung. Kita coba yang di varian terkecilnya dulu. Kita mau cobain, nah ini mumpung ada kipas angin guys. Ini aku mau cobain foto kipas angin dulu. Kita cobain sini. Kita lihat dulu ya. Kita masuk ke kamera seperti ini. Kemudian kita masuk ke galerinya. Kita pencet ini, tahan ini aja. Tahan. Nah, ini udah masuk nih harusnya nih. Oh. Kita nggak tahu kenapa nih. Fitur cari cepat tidak tersedia. Aku nggak tahu untuk sementara ini kenapa yang ini tidak bisa kita pergunakan fiturnya untuk AI-nya yang di S24 biasa. Sekarang kita bandingkan dengan yang Plus dulu. Kita yang coba yang Plus dulu. Bentar ya, kita cobain yang Plus dulu untuk seri tes kameranya. Oke, kita lihat di kipas anginnya, pengen tahu itu apakah dia bisa membaca untuk kipas angin ini. Sekarang kita tahan di sini. Set ini, kemudian kita cari. Ini bisa men. Loh, muncul men. Sama men. Tuh. Cuman aku penasaran, yang S24 biasa kenapa nggak bisa gitu loh. Ini semua muncul langsung harganya, estimasi harga muncul ya. Benernya fitur ini benernya kita mau menggunakan handphone kita yang sebelumnya, mau di iPhone kayak atau di generasi sebelumnya bisa, tapi pakai Google Lens benernya. Contohnya misalkan kayak gini ya, nih contohnya seperti ini. Kita bisa foto juga nih, misalkan contoh, kita coba ya. Sama kan? Fitur ini sama kan? Benernya sama, udah ada. Cuman ini diterapkan Samsung untuk menambahkan
di handphone secara langsung AI-nya tuh bekerja. Sebenarnya sama menurut aku loh ya, itu fitur Google Lens yang menurut saya sama. Sekarang kita cobain di Ultra, kita mau cobain lihat ini, kita mau coba foto teman-teman. Kita testing ya. Bentar, kita pindah dulu. Posisi yang enak mana? Sebelah sini mungkin ya. Kita coba ya. Foto seperti ini, kita langsung tip di sini Google Lens. Ini fiturnya Google Lens sih, hanya aja nah ini ada muncul beberapa opsi seperti ini, meskipun nggak sama tapi desain kurang lebih sama lah ya dekorasinya. Ini kayaknya kurang presisi ini karena beda ya, tapi overall kita bisa lihat ini adalah fitur dari Google ini loh, kayak gini nih. Nah ini fiturnya dari Google. So gimana menurut kalian? Menurut opiniku, jadi aku nggak pertamanya tuh melihat iklan dari S24, jujur ya, ini opini jujur ya, saya nggak terlalu amazed atau nggak terlalu kaget karena saya sering menggunakan fitur aplikasi yang Google ini, Google Lens ini, fitur ini. Terus ini hanya diaplikasikan sekarang di Samsung. So menurut kalian gimana? Sekarang kita waktunya cobain melihat first impression kualitas kamera dari ketiga handphone ini bagaimana ya. Langsung aja check it out. Urusan kamera di S24 dibandingkan S23 spesifikasinya sih nggak beda ya untuk yang biasa dan plus. Memang ada perubahan peningkatan, mungkin bisa dibilang seperti itu untuk yang ultra. Nah spesifikasinya seperti ini, memang 200 mega juga. Nah perubahannya itu 50 mega yang periskop, tapi juga bisa dibilang downgrade. Yang sebelumnya 10 kali optical zoom, sekarang 5 kali optical zoom. Bagaimana hasilnya, perbedaannya bagaimana, apakah ya cukup signifikan antara ketiga handphone ini? So kita lihat aja komparasi kameranya guys. Berikut ini hasil kamera selfie-nya dan juga nanti tes kamera belakang hingga zoom. Kalian boleh nilai sendiri dari S24, S24 Plus hingga yang Ultra itu bagaimana opini kalian. Please opini jujur kalian, dan saran kalau putar video ini diselect, dipilih untuk yang high quality-nya ya, quality-nya yang full HD. Nah kalian bisa simpulkan sendiri saturasinya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya hampir sama, tapi serupa tak sama, detail-detailnya ada yang berbeda. Silahkan di komentar guys. Ini video selfie teman-teman ya, lebih jujur sekarang untuk kamera Samsung, lebih bagus juga. Ini saya di belakang jendela ya, full HD 60 fps. Sekarang sambil jalan kurang lebih segini hasilnya. Nah, ini sambil jalan full HD 60 fps di Meteor Cell Malang teman-teman. Kalau mau cari handphone, cari gadget, silahkan mampir di Meteor Cell Malang. Ini kurang lebih hasil pada saat jalan. Gimana menurut kalian? Oke, berikut ini video UHD atau 4K 60 fps guys. Di ketiga handphone ini sama-sama bagusnya sih. Kita membelakangi cahaya juga, kita jalan pelan-pelan ya, sambil jalan santai. Testing jalan bareng dengan menggunakan S24 series dengan kemampuan 4K nya ya, tentu bisa lah ya. Dan sudah bisa sampai 8K juga ya hasilnya. Nih, sekarang kita agak muter dikit, seret. Nah, ini ya hasilnya, muter lagi, kita muter lagi seperti orang berdansa. Ini dia hasil rekamannya guys. Kita ke sana dulu, lihat di bagian luar outdoor ya. Set kita muter, wow, langit-langitnya juga kelihatan. Set muter dengan cepat sambil jalan ke sana. Set. Ini hasil rekaman guys untuk yang Full HD 60 fps. 60 fps kita sambil jalan santai. So ini sudah ada ultra steady-nya juga benernya, cuman nggak perlu lah. Ini aja udah stabil bagus. Sekarang kita cobain 4K nya. Berikut video 4K guys, 60 fps. Nah, kalian bisa lihat sendiri pencahayaannya. Sekarang kita lihat bagian lampu-lampu tuh. Kita maju ke depan seperti ini, dan kita lihat ke JT sekarang. Seret, warna orange-nya juga. Tuh. Apakah ada perbedaan dari ketiga handphone ini? Sekarang kita sambil jalan menuju ke Meteor sana.
sambil jalan. Guncangannya bagaimana? Silahkan komentar aja deh, menurut kalian gimana? Enak nggak? Wah, asik ya. Ini supaya kita lihat ke depan dulu. Seret. Langit-langitnya gimana nih? Sama aja kayaknya ya. Bagaimana menurut teman-teman semua untuk S24 series terbaru? Ada semua saya bilang kalau ada generasi yang baru itu pasti ada daya tariknya tentunya, dan juga bisa dibilang kita mikir lah ya, waktunya ganti nggak sih, waktunya ini nggak sih. Tapi kalau dari hasil kamera itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Misalkan Anda semua pengguna dari si iPhone, apakah tertarik dengan hasil kameranya? Kalau anti air nggak usah ditanya, ketiganya ini udah sama-sama memiliki fitur IPX68. Kemudian dari segi prosesor, kalian juga bisa lihat tadi ada perbedaan yang memang di dua series yang ini itu jujur ya, Exynos memang oke, ngeluarin yang performa bagus, yang mana untuk mengimbangi fitur AI-nya dan masing-masing. Tapi saya masih tetap demen suka di prosesornya si S24 Ultra yang menggunakan Snapdragon. Udah kelihatan banget ngebutnya, selisihnya udah kelihatan sendiri teman-teman dari hasil prosesor. Sedangkan untuk yang lain-lain mungkin next kita akan ulas sendiri. Dari bodinya, entengnya I like it, suka banget. Kemudian dari desain memang flat layarnya seperti ini, ya kita mau nggak mau menyesuaikan lagi. Memang ada keuntungannya. Kalau kita mau cari screen guard, kita nggak bingung-bingung lagi yang agak curve. Rata-rata curve itu agak susah kalau kita beli screen guard kemudian pasang di casing. Itu faktanya, saya udah mengalami sendiri. Tapi dengan desain flat seperti ini, rata-rata juga lebih enak pasangnya, dan layar pun lebih kelihatan besar. Bezelnya kelihatan tipis ya. Di ketiga ini kelihatan banget perubahan dari ini, apa namanya, layar ya. Nih, dari layar ini bisa kelihatan semua, lebih tipis semua layarnya. Oke, demikian untuk ulasan dari channel Mr. Perez, first impression dan unboxing, dan juga langsung tes kameranya. Silahkan berkomentar menurut kalian bagaimana. Kalau teman-teman pengen cari S24 Ultra mau PO ada di Kota Malang, yuk mampir di Meteor Cell Malang. Ini bagus banget buat teman-teman kalau mau cobain langsung, sensasi feel-nya itu bisa banget. Oke, saya Alvin Perez dari channel Mr. Perez undur diri dulu. Silahkan berkomentar, nanti mungkin bisa kita bahas nanti menggunakan VT short-nya. Sampai jumpa and bye-bye guys.